Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tria Widyastuti. Oke, di video kali ini saya akan sharing terkait gimana sih cara melakukan analisis statistik dengan bantuan software SPSS dengan uji analisis Mann-Whitney. Nah, sebelum kita nanti coba praktik, uji Mann-Whitney itu seperti apa sih gitu. Nah, uji Mann-Whitney ini digunakan untuk melakukan uji beda sampel bebas. Jadi di sini memang ada dua sampel yang dibandingkan. Dan yang paling sering dipakai atau mungkin diterapkan di penelitian psikologi gitu. Biasanya ya bandingin antara kelompok yang diberi pelatihan dengan yang enggak. Bandingin antara yang diberi intervensi dengan yang enggak. Atau mungkin untuk teman-teman di pendidikan, contohnya semisal ada metode yang digunakan berbeda. Misal kelas A dapat metode ceramah, kelas B dapat metode demonstrasi semisal. Nah, jadi emang ada beberapa kelompok yang dapat metode atau mungkin perlakuan berbeda. Dan ini kemudian dibandingkan ada perbedaannya atau enggak, kayak gitu. Oke, contoh data yang akan kita bahas, data berikut ini. Jadi ini merupakan data skor kecemasan akan pandemi influenza H1N1 pada tahun 2009. Ada dua kelompok, yaitu kelompok 1 yang diberi sosialisasi terkait penanganan H1N1 dan juga kelompok 2 yang tidak diberi sosialisasi. Nah, di sini kita akan menganalisis ada nggak sih perbedaan antara yang diberi sosialisasi dan yang enggak. Oke, datanya berikut. Sudah saya copy pastekan ke SPSS. Nah, tapi sebelum memasukkan data ini, teman-teman perlu ngecek di variabel view. Nah, setelah dikasih nama tiap variabelnya, ada variabel kelompok dan kecemasan. Oke, di bagian kelompok ini perlu kita definisikan lagi. Di values, diklik. 1, diberi keterangan, diberi sosialisasi, kemudian nanti di add. Kemudian 2, nanti diberi keterangan, tidak diberi sosialisasi, dan nanti di add juga. Oke. Nah, datanya seperti ini. Kemudian bisa kita lakukan analisis. Contohnya karena ini sebenarnya data interval. Adapun Mann-Whitney U itu sebenarnya adalah untuk uji beda data ordinal. Kenapa di sini semisal data interval kok pakai Mann-Whitney? Semisal karena mungkin ada asumsi analisis yang tidak terpenuhi sehingga harus pakai Mann-Whitney U. Oke, untuk langkah-langkahnya, klik Analyze. Non-parametric test. Kemudian pilih two independent samples. Oke, tes variabelnya adalah kecemasan. Kita masukkan ke tes variabel list. Kelompok adalah untuk grouping variables. Kemudian kita definisikan grup 1, 1, grup 2, 2. Oke. Ini nggak perlu. Oke, kalau udah, kita klik OK. Oke, berikut ini outputnya.
Nah, ketika teman-teman mungkin ngerjain penelitian atau mungkin analisis statistik atau mungkin skripsi, tesis, disertasi, nah teman-teman perlu juga membaca tabelnya ini seperti apa sih caranya. Nah, berikut. Jadi ada 5 sampel di kelompok yang diberi sosialisasi, ada 5 sampel di kelompok tidak diberi sosialisasi. Total keseluruhan sampelnya ada 10. Nah, berikut ada min rank dari tiap kelompok. Nah, untuk membuat kesimpulan yang dibaca yang mana sih? Yang dibaca adalah di tabel tes statistik. Kemudian yang dibaca yaitu di nilai Z-nya. Oke, jadi teman-teman perlu melaporkan nilai Z-nya sebesar berapa. Contohnya semisal berdasarkan tabel analisis didapat nilai Z sebesar min 1,156 dengan asim significance 0,248. Nah, untuk pengambilan kesimpulannya, asim signifikansi ini perlu kita bandingkan dengan signifikansi 0,05. Jika signifikansinya ini lebih dari 0,05, maka H0 diterima, HA ditolak. Nah, karena di sini lebih dari signifikansi 0,05, maka kesimpulannya adalah H0-nya yang diterima, HA ditolak. Jadi tidak ada perbedaan kecemasan akan pandemik influenza H1N1 antara kelompok yang diberi sosialisasi terkait penanganan H1N1 dengan yang tidak diberi sosialisasi. Oke, mudah ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sharing video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.